Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman mata kuliah Marketing Communication, komunikasi pemasaran sehat-sehat selalu dan dalam keadaan yang bahagia. Jadi di pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi melalui video ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang IMC Advertising Tools. Di sini IMC Advertising Tools itu ada 3. Di video kali ini saya akan menyampaikan salah satunya dan nanti teman-teman silakan mengikuti dari awal sampai akhir, karena di akhir atau di pertengahan juga nanti akan saya sampaikan tugas yang harus teman-teman kerjakan. Jadi tugas mandiri ini fungsinya agar sebagai latihan mandiri. Dalam proses pembelajaran Student Centered Learning atau SCL itu dosen memberikan materi atau dosen memberikan satu pemantik isu, satu pemantik materi. Nanti teman-teman yang bisa mencarikan contoh atau teman-teman bisa mencarikan studi kasus real di dunia nyatanya seperti apa, nanti didiskusikan. Diskusi akan lebih enak ketika kita bertemu, atau walaupun itu Google Meet atau bertemu secara offline, lebih enaknya offline ya. Tapi di materi kali ini teman-teman cukup mengerjakan tugas terlebih dahulu. Konsep tugasnya seperti apa cukup diikuti nanti ya. Nah, yang pertama dalam IMC Advertising Tools itu adalah Advertising Campaign Management. Bagaimana kita mengelola campaign itu adalah kampanye, atau bagaimana kita menyuarakan produk kita, karena materi kita adalah tentang bisnis. Jadi kita bukan kampanye politik, pasang baliho pilih saya, itu bukan, tapi kampanye bagaimana beli produk saya, atau kenalilah saya, atau sayangilah saya. Nah, seperti itu. Saya ini produk. Nah, sama kayak kemarin yang ketika kita bertemu saya sering cerita, kita sebagai manusia juga produk yang harus kita perkenalkan, yang harus kita sampaikan kepada orang apa yang kita punya agar kita dikenal, agar lingkungan sekitar atau orang tahu, oh ternyata ada saya. Terus setelah itu orang suka, sampai ke orang mau membeli kita. Maksudnya di sini adalah membeli. Kalau dalam hal pekerjaan, mereka mau memperkerjakan kita, jadi membeli skill kita, membeli kemampuan kita untuk memperkerjakan kita, yang nanti kita di sana juga bisa belajar, terus juga bisa mengaktualisasi diri dan yang lain-lain. Nah, dalam konsep ini saya akan pakai contoh produk dari manufaktur ya, produk hasil manufaktur. Ini bisa dipakai di semua produk, jasa juga bisa, tapi ini nanti kita akan lebih beberapa contoh manufaktur, tapi juga ada jasa, nanti ya kita ambil contohnya sedikit. Nah, lalu apa sih Advertising Campaign Management? Di dalamnya itu ada 3 bahasan. Ini bukan hanya 3 bahasan utama, tapi saya mengambil 3 bahasan ini yang paling relate atau paling mudah kita amati dari awal. Yang pertama mengenai dari advertising theory dulu. Advertising theory juga ada banyak. Nah, salah satunya adalah hierarchy of effect. Jadi hierarchy of effect ini sama kayak ketika teman-teman pernah dengar AIDA, attention, interest, terus D-nya itu saya lupa, terus yang terakhir itu action gitu ya. Desire terus action, attention, interest, desire terus action. Nah, ini juga sama. Jadi di advertising theory itu ada 6 step ketika kita ingin menyampaikan atau mengkampanyekan produk kita itu juga harus memperhatikan 6 step ini. Yang 6 step ini itu berulang, dan 6 step ini itu saling mempengaruhi dari awal sampai akhir. Jadi sebab akibat dari step 1 dia mempengaruhi ke step 2, step 2 mempengaruhi ke step 3. Nah, apa aja 6 step itu? Yang pertama adalah awareness, kedua knowledge, ketiga liking, 4 preference, conviction, yang terakhir adalah gongnya, yaitu purchase. Nah, awareness. Sekarang awareness itu kesadaran. Nah, kesadaran di sini yang dimaksud adalah
orang-orang itu pada tahu, orang-orang mengerti, orang-orang aware. Nah, bahasanya anak-anak sekarang sudah campur bahasa Inggris ya, makanya udah paham pasti. Orang-orang tuh aware kalau ada kita loh di dunia ini, misalkan seperti itu. Ada produk sampo Pantene loh, ada produk sampo Clear loh di kancah persampoan. Terus juga ada produk Indomie goreng apa misalkan. Ada Indomie goreng rasa soto ayam loh misalkan. Oh, soto ayam Indomie kuah ya. Misalkan seperti itu. Jadi orang-orang pada tahu tuh, dia aware. Nah, itu juga nanti setelah materi yang kedua ini kita nanti, jadi kalau yang pertama ini kan teorinya, pertemuan besok itu ada desainnya seperti apa, itu juga berpengaruh. Nah, kalau mengenalkan aware ya, intinya kita mengenalkan kepada orang, here we are gitu kan ya, here we are, ini loh kita ini ada kayak gitu. Nah, setelah kita memperkenalkan kepada orang kita ini ada dengan tadi contohnya misalkan, nanti teman-teman tugasnya, ya, tugas pertama ini adalah nanti mencari setiap contoh dari masing-masing ini tadi, masing-masing 6 step ini tadi, yang dia itu, nanti ada contohnya di belakang terakhir. Nah, dia itu awareness, dia itu, ini iklan yang lebih mengarah ke knowledge, knowledge ini arah yang lebih mengarah ke liking, ini mengarah ke preference. Yang pertama awareness itu orang hanya, atau produk itu lebih menitik beratkan pada agar orang tahu ada kita di dunia ini, agar orang tahu ini loh kita itu ini loh. Nah, itu tuh kayak gitu. Nah, setelah itu stepnya, setelah orang tahu, dia knowledge, dia tahu. Setelah aware, setelah sadar, dia tahu. Oh, knowledge-nya misalkan sampo clear yang iklannya Ronaldo itu, oh itu dia, apa namanya, sampo yang bisa apa mendinginkan kepala misalkan, ini dia tahu tuh. Oh, dia tahu fungsinya, dia tahu bentuknya, dia tahu. Kalau tadi di awal kan aware itu dia hanya sekedar tahu ada sampo yang namanya clear. Yang kedua, kalau knowledge itu dia tahu sampo clear itu apa. Oh, sampo clear itu untuk rambut yang berketombe laki-laki yang suka main bola misalkan. Dicontohkan dengan Ronaldo. Nah, jadi knowledge tahu tuh. Jadi tahu tentang kegunaan, tahu bentuknya, tahu manfaatnya dan yang lain-lain. Nah, dua step awal ini dia itu mengarah pada aspek kognitif kita. Jadi yang diserang atau yang dituju itu adalah aspek kognitif kita. Kognitif itu apa? Kognitif itu hubungannya dengan otak, yaitu think. Jadi think atau otak itu diserang dengan dua ini. Jadi kita tahu terus kita, oh aware, kita aware terus kita tahu. Jadi itu aspek kognitif kita itu diserang, pakainya ke otak, terus kita berpikir, oh iya ya ada. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita juga harus maju ke langkah berikutnya. Setelah orang tahu, yaitu orang liking, suka. Orang suka dulu. Nah, orang suka dulu caranya apa? Banyak, dengan cara memunculkan figur atau memunculkan karakter atau memunculkan, contohnya kalau misalkan kemarin kita iklan Marjan, dia itu ceritanya bagus ya, nanti jadi orang suka. Atau misalkan iklan rokok yang dulu pernah kita bahas, jadi orang itu wah itu asik ya, saya suka. Jadi konsep kesukaan ini dia mengarahnya ke efektif, dia feelingnya. Jadi setelah mengincar otaknya, dia turun ke hati. Jadi mata, telinga gitu kan ya. Nah, itu adalah, bisa sebagai alat masuk untuk kognitif tadi, think. Nah, lalu memasukkan ke dalam hati ini liking atau suka. Wah, Ronaldo ya, saya ngefans sama Ronaldo. Misalkan, Agnes Monica, saya ngefans sama Agnes Monica, makanya banyak yang dipakai kan. Nah, terus langsung ikut suka, wah Ronaldo bagus, saya suka. Produk yang dia pakai saya suka, makanya dia menggunakan banyak figur-figur yang sudah sangat terkenal. Saya suka. Nah, aspek liking efektif ini dia lebih mengarah ke feel kita. Jadi kita suka terhadap produk tersebut. Setelah kita suka, kita preference.
Nah, preference ini menitik beratkan pada saya lebih memilih Clear daripada Pantene. Nah, itu preference. Dia preference kalau misalkan Clear ini lebih baik daripada Pantene. Nah, kayak gitu. Dia itu ke feeling rasanya. Itu ngenaknya di dalam hati yang namanya preference dan like itu. Saya suka kamu itu misalkan ini ya perkenal apa namanya PDKT gitu ya, ada cowok PDKT sama cewek. Nah, dia cukup suka dulu itu baru nyampe ketiga tuh. Nah, saya suka sama kamu, itu berarti ketiga. Pada step ketiga, saya tahu kamu ya, kamu mengenalkan diri saya ini ada loh, ngechat atau misalkan bikin story atau apa itu pertama awareness. Setelah itu tahu, oh kamu namanya siapa, rumahnya mana, kesukaannya apa. Setelah itu ceweknya suka. Setelah itu kita suka pada produk tersebut. Kita suka pada samponya, kita suka pada atau mungkin atau apa namanya ya, ceweknya gitulah ya, yang diri itu suka. Nah, paham kan ya sampai sini. Nah, setelah itu misalkan ada 3 orang laki-laki yang mendekati satu cewek tersebut. Nah, dia lebih memilih si A daripada B. Nah, itu adalah konsep preference. Kenapa? Karena di sana dia bisa menemukan satu keunggulan yang dia cari atau satu kecocokan yang dia cari yang lebih bagus dari yang lain atau lebih unggul daripada yang lain. Tadi kalau contohnya shampoo, wah saya rambutnya agak berketombe, atau wah saya rambutnya mirip Ronaldo, wah saya rambutnya mirip Ozil, saya kayaknya lebih memilih Clear daripada Pantene deh. Atau wah saya lebih relate dengan Head and Shoulders misalkan, kan itu bisa. Atau dari 3 cowok, wah saya lebih memilih dia karena dia lebih tinggi, lebih pinter, lebih manis, lebih nyambung dan yang lain-lain. Nah, itu preference. Setelah suka, misalkan oh saya suka nih sama 2 orang, saya suka sama 3 orang ini, saya suka semua nih, tapi saya lebih memilih yang mana. Itu preference. Nah, setelah nyampe ke preference ini kan tadi yang diserang hati ya. Jadi like dan preference itu yang diserang hati. Nah, setelah yang diserang hati itu lebih ke konatif. Nah, setelah itu step selanjutnya yang kelima itu adalah conviction. Conviction ini yakin. Yakin itu tetap di hati, tetapi dia lebih ke konatif. Konatif itu actionnya, do. Jadi dia yakin menggunakan penggabungan antara otak dan hati. Dia yakin, wah saya yakinlah sama si A, saya sudah yakin sama si A karena setelah memakai beberapa atau setelah mengamati beberapa lama, dia memang tidak mengecewakan misalkan, atau dia memang pas sama saya, atau produk ini memang sudah kayaknya sudah saya banget nih, Clear ini saya banget, Ronaldo saya banget kayak gitu, Agnes Monica saya banget kayak gitu kan ya. Nah, itu maksudnya conviction, keyakinan. Nah, kalau orang sudah conviction, sudah yakin sama seseorang, nah, itu nanti step terakhir adalah purchase. Conviction dan purchase. Kalau conviction ini antara efektif dan konatif, dia itu masih di tengah-tengahnya atau lebih condong ke konatif ya, atau do ke action. Nah, kalau yakin itu biasanya ya, kalau sudah yakin itu ya, cewek ini misalkan kalau udah yakin, dia itu tanda-tandanya apa? Dia itu ya kalau misalkan diajak ngobrol itu tidak hanya balesi sesukanya, tapi sudah membuka percakapan, terus juga sudah lebih ke misalkan apalah ya, nggak tahu lah, zaman sekarang sama zaman dulu beda mungkin ya, saya sering ceritakan kayak gitu. Nah, setelah yakin dia purchase akan do. Nah, setelah purchase itu kalau teman-teman juga harus sadar nih, oh cewek yang sudah conviction tuh kayak gimana, orang sudah yakin tuh kayak gimana, langsung do. Nah, dari kesemua step ini, misalkan teman-teman posisinya itu sebagai orang yang mengiklankan produk, juga teman-teman harus tahu, oh di Pekalongan ini produk saya PCX, misalkan teman-teman di Pekalongan ini sebagai tukang advertise-nya PCX, orang-orang Pekalongan ini sampai level mana sih gitu. Nah, caranya gimana? Ada yang namanya riset marketing. Riset marketing itu teman-teman akan dapatkan lebih fokus atau dapatkan lebih mendalam di S2 biasanya. Bagaimana sih melakukan riset marketing? Nah, saya kasih clue sedikit. Riset marketing itu bisa dilakukan dengan cara kuesioner, bisa dilakukan dengan cara menganalisis data. Menganalisis datanya seperti apa? Oh, seberapa banyak produk kita dibeli dibandingkan dengan kompetitor.
itu juga data. Atau seberapa terkenalkah produk kita kalau kita tanya ke orang, seberapa meresapkah PCX di Pekalongan. Jadi kemarin ada video itu, pokoknya Pekalongan nek ra PCX iki ya ora mantep. Nah, berarti itu udah sampai ke conviction, yakin kan. Nah, conviction yakin atau lebih ke preference daripada yang lain ada di situ. Jadi kita juga harus tahu nih kalau kita sebagai orang yang melakukan iklan, mengiklankan sesuatu, kita harus tahu nih kita sampai produk mana. Teman-teman kalau PDKT sama cewek juga harus tahu, riset dulu dia sampai mana. Dia cuma tahu tok, dia cuma eh, sadar tok kalau ada kamu, ya kamu seliwar-seliwar di depannya, dia cuma sadar sama kamu tapi dia nggak tahu kamu siapa. Itu juga bisa jadi kan. Atau dia sudah tahu tapi dia belum suka, dia sudah suka tapi dia belum memilih kamu daripada yang lain, ada pilihan yang lain. Dia sudah memilih kamu tapi belum yakin, dia masih ragu-ragu. Nah, itu kalian juga harus menyadari itu, kalian harus meriset itu. Caranya gimana ya, ditanyakan, dikasih impuls, misalkan dicoba-coba, ayo jalan yuk temenin aku beli sepatu, seperti yang saya ceritakan kemarin. Ternyata kalau dia sudah yakin di sana, sudah mau, terus ditanyain, kamu sudah yakin sama aku, ayo misalkan kita menuju ke jenjang lebih serius. Nah itu kalau hubungan antara pemuda-pemudi saat ini misalkan. Nah kalau produk caranya gimana, riset marketing, sama ditanya-tanya juga. Yang ditanya siapa ya, consumer kita, customer kita, calon pembeli kita ditanya dengan cara kuesioner, wawancara, riset lapangan, dan yang lain-lain. Nanti caranya gimana teman-teman akan dapat di research marketing, itu yang lebih uh, banyak ya gitu. Nah, jadi yang pertama, hierarchy of effect ini adalah dasar pondasi ketika kita ingin menyampaikan. Nah, isinya ya, konten dari isi pesannya ya nanti teman-teman sesuaikan. Kalau misalkan hanya sadar ya, ceritakan saja apa namanya, saya ada loh produk shampoo Head and Shoulders itu apa gitu ya. Knowledge Head and Shoulders shampoo itu fungsinya apa. Liking itu agar dia suka, tampilkan tampilkan aktornya atau tampilkan kesukaannya. Preference itu tampilkan keunggulan daripada yang lain. Nah, conviction, keyakinan, bagaimana agar dia yakin. Misalkan diberikan, kalau misalkan TV itu kita garansi 5 tahun. Nah, itu conviction. Kayak gitu. Jadi kalau awareness tadi hanya sekedar tahu, atau misalkan hanya nampilkan foto produk atau nama tok. Knowledge itu kita memberitahu apa namanya, siapa kita, kegunaan kita, dan yang lain itu knowledge. Nah, yang liking itu prefer apa namanya, kalau liking itu agar dia suka, itu kita tampilkan tadi misalkan pakai figur atau apa. Preference itu kita tampilkan keunggulan kita daripada yang lain. Conviction, keyakinan, itu contohnya misalkan dengan memberikan eh, garansi atau memberikan contoh orang yang sudah memakai gitu ya. Misalkan klinik apa gitu, nah, saya sudah pernah di klinik ini, itu udah masuk sampai ke conviction. Oh saya yakin nih, udah pernah ada orang yang memakai, dan itu dia mempraktekkan ini, mempraktekkan conviction itu ya. Klinik-klinik Tongfang atau apa itulah yang biasanya di radio atau di TV itu ada. Nah yang terakhir purchase. Nah yang purchase ini caranya biasanya ditampilkan dengan how to buy, bagaimana membeli, bagaimana memakai. Kamu bisa cari di mana itu purchase. Biasanya di dalam satu iklan juga memuat 1 sampai 6 ini. Nah, itu kalau bisa memuat sampai 1 sampai 6 ini, orang itu ya bagus. Ada yang orang ya hanya yang penting orang aware dulu, dia menghabiskan semua budgetnya orang itu sampai aware, sampai ke preference. Atau aware dulu lah, yang penting karena kita produk baru, aware dulu, kita sebar iklan, yang penting orang aware. Setelah aware, kita fokuskan ke like, terus fokuskan ke purchase. Nah, apakah selamanya orang itu beli dari ini, masuk ke bahasan selanjutnya, apakah selamanya orang itu beli karena dia dari step awal aware dan yang lain-lain? Terkadang tidak. Jadi kalau misalkan kita di mall, kita lihat ada produk, terus ditawarkan SPG atau SPB ya, sales promotion boy, yang dia itu menawarkannya dengan baik, kita langsung beli. Nah, itu namanya impulse buying. Impulse buying itu yang dia nggak pakai logika dari awal sampai akhir, tapi ya pengen tuku bae, pak tuku bae, ah katanya bagus tuku bae. Nah itu tidak masuk ke sini, dia langsung ke purchase. Nah itu biasanya mengincar orang-orang yang tidak menggunakan logika. Jadi impulse buying ini lebih ke dadakan kayak gitu, itu juga bisa. Jadi
Ada yang orang sampai preference dulu langsung purchase juga bisa. Jadi iklan-iklan seperti ini atau apa namanya model kita campaign seperti ini itu bisa bermacam-macam. Nah, tugas teman-teman nanti di apa namanya dituliskan di satu Word. Misalkan teman-teman pengen menganalisis satu iklan, misalkan iklan di YouTube. Nah, iklan di YouTube sosis, nanti tuliskan ya eh, yang di jadi iklan yang di riset apa. Kalau misalkan pakai baliho atau pakai gambar ya dimasukkan gambarnya. Nanti awarenessnya dia itu ngapain. Nah, jadi awarenessnya itu orang agar tahu iklan apa sih, atau mungkin konten apa di dalamnya yang dia itu, oh ini kayaknya ini arahnya ke awareness. Jadi teman-teman menebak-nebak aja, nggak apa-apa, nggak ada yang salah di sini. Nah, nebak-nebak aja, oh ini kontennya lebih ke awarenessnya itu dalam posisi ini gitu. Nanti tugasnya seperti itu. Sampai ke 6 knowledge, liking, preference, atau mungkin ini bisa dalam satu iklan, bisa setiap poin itu sendiri-sendiri itu juga bisa. Atau misalkan hanya pakai dua iklan, oh ini awarenessnya ini, knowledge-nya ini, likingnya ini, preference-nya ini, seperti yang saya jelaskan tadi. Terus juga conviction-nya ini. Nah, seperti itu. Nah, nanti tugasnya dikumpulkan ya di pertemuan ke depan. Nah, nanti dikumpulkan atau nanti saya kasih jadwal waktu pengumpulannya lah ya. Jadi jadwal waktu pengumpulannya. Next. Nah, setelah hierarchy of effect ini, oh ya belum, masih di hierarchy of effect ini, penjelasannya seperti ini. Seorang pelanggan tidak akan menjadi loyal pada suatu merek tanpa terlebih dahulu menyadarinya. Jadi hierarchy of effect penjelasannya seperti itu. Yang pertama tadi ini masuk ke awareness. Jadi seorang pelanggan tidak akan pernah menjadi loyal pada suatu merek kalau dia tidak menyadarinya. Jadi kalau dia tidak aware, dia tidak sadar kalau di sana ada. Setelah itu, loyalitas terhadap merek atau terhadap produk kita itu tidak terjadi tanpa pengetahuan yang memadai. Kalau dia tidak tahu apa isi dari produk kita, ya dia nanti tidak akan loyal terhadap produk kita kan. Nah, setelah itu, setelah mereka tahu dan aware, orang tersebut kemudian harus menyukai merek tersebut, harus menyukai merek dari produk tersebut, dan membangun preferensi yang kuat untuk merek tersebut. Dan ini like dan preference. Preferensi tadi memilih dia daripada yang lain yang sangat kuat. Nah, setelah uh, suka dan preferensi terhadap produk tersebut, nanti akhirnya pelanggan mengalami keyakinan bahwa merek tersebut lebih unggul dari yang lain, dan dia memutuskan untuk ya sudah, saya memilih kamu daripada dia, saya membeli produk clear daripada Pantene dan yang lain-lain. Ini adalah konsep dari hierarchy of effect gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya means and theory. Di sini yang diincar adalah personal values. Nah, yang kedua, means and theory maksudnya apa? Means and theory itu lebih ke pesan akhir yang akan dituju oleh sebuah produk, atau pesan akhir yang akan diincar, yang akan disettingkan goalnya dari iklan tersebut. Nah, di sini yang di setting iklan diambil rata-rata adalah personal values. Personal value tidak hanya mungkin dari ini ada totalnya 6 kali 3 ada 18. Ini enggak, tapi mungkin bisa jadi lebih banyak. Tapi menurut teori yang ada ya 18 ini, yang sudah lazim dipakai ya 18 ini. Apa sih personal value yang diambil? Pertama, hidup nyaman. Nah, di situ ketika kita hidup menjadi lebih nyaman, nah itu juga yang nanti yang akan diincar. Nah, ini teman-teman baca dulu. Nah, nanti kita akan praktekkan di setelah ini. Nah, jadi hidup nyaman, kesetaraan, kegembiraan, kebebasan itu adalah personal value yang bisa kita tawarkan kepada orang melalui produk kita. Jadi kita ingin menawarkan melalui produk kita, produkku kalian bisa dapat bla gitu. Nah, di situ nanti ada kehidupan yang menyenangkan dan mengasyikkan, kebahagiaan, kedamaian batin, ada cinta, ada pribadi. Jadi self, saya sendiri gitu ya, kecil. Oh ini saya banget kayak gitu ya, saya suka kayak gitu, cinta. Nah, prestasi, kesenangan, penyelamatan, selamat kayak gitu kan ya. Keselamatan, ini bukan penyelamatan atau keselamatan. Terus juga ada keamanan, safety, ada pemenuhan diri, ada self, pemenuhan diri itu apa ya, self effect apa ya, penghargaan diri, pokoknya pemenuhan diri, penghargaan diri, rasa memiliki, terus juga penerimaan sosial, dan yang terakhir adalah
kebijaksanaan ini yang paling sering diambil itu adalah ketika kita itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa? Kebijaksanaan itu lebih ke bagaimana kita menyadari, oh saya senang, oh saya ternyata saya sebagai manusia dihargai, itu kebijaksanaan. Nah, contohnya seperti ini, kita pakai produk eh, jadi di means and produk susu. Jadi misalkan susu anak kecil atau susu orang dewasa atau susu orang hamil itu biasanya kan banyak ya yang itu. Nah, dia biasanya yang ditawarkan atau pesan akhir yang ditawarkan atau pesan yang disampaikan yang dituju itu ada 4 ini. Jadi kalau susu misalkan Unlane gitu ya, Unlane atau susu Prenagen gitu misalkan. Jadi itu mereka itu susunya pertama rendah lemak, yang kedua kalsium, mengandung banyak kalsium, tinggi kalsium, terus bahan-bahan yang bagus atau vitamin. Jadi ada 4 komponen yang biasanya ditampilkan oleh produk susu ini. Nah, rendah lemak ini apa yang disasar? Ternyata rendah lemak ini yang disasar adalah kesehatan atau sehatnya dia. Nah, sehatnya dia arahnya kemana? Ternyata arahnya kepada penghargaan diri dan kebijaksanaan. Jadi kalau kita sehat itu kita lebih ke menghargai diri kita pribadi, dan juga lebih ke secara bijaksana, oh ya udah yang namanya sehat itu ya baik kayak gitu kan. Bijaksana itu kayak gitu, oh sehat itu lebih baik daripada sakit kayak gitu, itu bijaksana. Kalsium, kalsium itu yang diincar adalah tulang sehat. Nah, tulang sehat means N-nya atau personal value-nya tadi ini yang diincar adalah, kalau tulang sehat itu adalah hidup nyaman dan juga kebijaksanaan tadi ya. Oh, menemukan tulang sehat itu ya baik kayak gitu-gitu ya. Kebijaksanaan itu lebih ke mengincar hati kita, oh ya udah sebagai manusia itu inilah yang kita cari ya gitu, itu bijaksana. Ya, sehat, tulang sehat itu yang kita cari, kesehatan tubuh itulah yang kita cari. Bahan, dari sisi bahan, dari sisi bahan dia menggunakan misalkan kalau sosis gitu ya dari bahan pilihan, dia itu rasanya enak. Nah, rasanya enak ini mengarahnya ke apa? Ke kenikmatan dan kebahagiaan. Kalau kita makan dengan rasa enak kan kita lebih nikmat dan bahagia. Di sini ada personal value, yaitu kenikmatan dan kebahagiaan itu ada di situ. Jadi kayak gitu ya. Arahnya ke kebahagiaan, kenikmatan itu lebih kepada kegembiraan atau kehidupan yang menyenangkan dan mengasyikkan, terus juga dan yang lain-lain kesenangan. Nah, itu. Jadi kita mau ngincer personal value yang mana nih kayak gitu. Setelah itu vitamin. Nah, vitamin ini lebih kepada peningkatan performa. Misalkan kalau daya tahan tubuh ya, performa tubuh kita lebih sehat di situ dengan adanya vitamin C, vitamin B dan lain-lain. Nah, peningkatan performa dia situ arahnya lebih kepada, wah ini kalau yang namanya kalau performanya ini bagus ya dia akan gembira. Kalau orang sehat gitu kan gembira. Kalau misalkan di kehidupan dengan teman-teman dia lebih seru, senang gitu ya. Kalau performanya meningkat tuh senang. Jadi ini means and teorinya ini lebih mengarah kepada personal value mana sih yang akan kita incar. Ini dari produk susu. Nah, nanti teman-teman juga tugasnya membuat satu lagi. Ini tadi nanti bisa sampai panjang ya. Jadi membuat satu apa namanya? Analisis dari iklan tertentu. Jadi iklannya bisa dari iklan yang pertama tadi bisa. Jadi iklannya tadi pertama bisa dipakai untuk ini juga. Oh, ini means and teorinya, means and-nya apa? Misalkan di sini hanya kalsium dan bahan tok, misalkan PCX gitu ya. PCX itu dia lebih ke stylish dan dia keamanan, misalkan stylish dan aman. Nah, dia dari sisi bodinya apa? Jadi yang paling kiri itu lebih ke yang ditawarkan, misalkan bodinya bagus, ada kecepatan. Nah, kecepatan itu lebih ke misalkan yang tengah-tengah ini itu sifat. Jadi yang kiri itu kata benda, yang kiri itu kata bendanya. Jadi kata bendanya itu atau ya kata bendanya atau yang ditampilkan di produk itu benda ya, sifatnya bersifat kata benda. Yang tengah ini bersifat kata sifat. Yang paling kanan ini personal value yang diambil. Jadi kata sifat apa? Jadi benda itu mensiratkan kata sifat apa yang tengah ini. Setelah itu self apa namanya personal value apa yang diambil. Nanti teman-teman coba praktekkan. Ini kan yang saya praktekkan produk susu. Ada misalkan produk susu itu
yang ditawarkan itu ada empat empat sifat juga. Kalsium, bahan, dari sisi kalsiumnya, dari sisi rendah lemaknya, dari sisi bahannya, dari sisi vitaminnya. Kalau PCX itu dari sisi bodinya, dari sisi kecepatannya, dari sisi harganya misalkan. Kalau harganya itu yang dicari murah, nah, murah ini lebih kepada kepuasan diri. Nah, yang tengah berarti yang kiri itu harga, yang tengah itu atau mungkin yang dari sisi harga, tengah murah, atau ya, selanjutnya seperti itu. Dari sisi body, yang tengahnya itu stylish, atau yang tengah itu lebih ke modern kayak gitu ya, yang kanan itu kebanggaan diri kayak gitu. Apa sih yang diincar? Nah, itu nanti teman-teman belajar tugasnya itu juga. Jadi sudah ada dua tugas ya. Yang pertama mencari iklan untuk nanti ditelaah itu tadi 6 step itu. Nah, yang kedua dicari means and teorinya. Means and-nya apa? Pesan akhirnya apa yang ingin disampaikan. Nah, kita akan studi kasus. Pertama, advertising theory. Advertising theory, visual Esperanto, dan juga dia itu menggabungkan verbal dan visual image. Visual Esperanto itu apa? Visual Esperanto itu menciratkan kalau yang namanya gambar itu bisa menarik kita. Gambar itu relate kepada kita. Gambar itu e, membuat kita menyatu dengan iklannya. Contohnya seperti itu. Gue banget lah gitu. Nah, contohnya yang pertama adalah ruang guru. Bimbel, ingat ruang guru. Nah, ini lebih kepada awareness kan. Tahu kan kalau cari bimbel yang mana ya ruang guru gitu kan. Kayak gitu. Nah, setelah itu ruang guru dia bisa ngecek promonya. Oh, ada promonya nih, saya suka promo. Nah, itu berarti liking. Nah, itu cek promonya itu lebih kepada liking. Nah, contohnya ini. Tapi ini nggak boleh di contoh ya, ini nggak boleh dipakai ya. Untuk yang advertising ruang guru ini nggak boleh dipakai. Teman-teman cari yang lain nanti. Terus setelah itu preference, terus juga preference atau arahnya ke apa ya? Tadi ya liking juga masih bisa masuk ya. Di situ ada tokoh-tokoh yang relate dengan orang-orang yang memakai ruang guru. Ruang guru itu incerannya siapa sih? Ruang guru itu incerannya adalah siswa-siswa yang mungkin masih SMA, SMP atau kuliah-kuliah awal kayak gitu kan ya. Remaja lah, remaja menuju remaja lah ya. Remaja yang disukai siapa? Iqbal Ramadan kan di situ ada. Terus di situ ada Gita Savitri, itu nyanyi apa ya Gita Savitri itu? Gita Saf gitu kan. Penyanyi, terus ada Misela Irwan, terus ada siapa lagi nih? Siapa itu? Ya, saya Iqbal Ramadan. Nah, itu ya. Kalau yang kirinya Iqbal itu teman-teman tahu lah. Kalau saya Twitternya itu namanya siapa ya? Pokoknya yang dia kemarin sempat pernah ditangkap itu kalau nggak salah. Lupa itu ya. Saya nggak begitu ngeh ini. Nah, itu setelah itu ada si produk si orang-orang ini ditampilkan figurnya ini adalah agar dia lebih preference. Ada Iqbal, saya lebih memilih Iqbal daripada yang Zenius. Musuhnya kan Zenius gitu kan ya. Saya lebih memilih Iqbal daripada Zenius, atau memilih Iqbal daripada yang kemarin itu AR apa itu sih lupa. Nah, setelah itu dia itu lebih ke conviction atau purchase ya. Kalau purchase itu ayo gabung menjadi squad ruang guru bareng aku supaya belajar jadi luar biasa. Nah, itu ayo gabung. Nah, ayo gabung ini lebih ke arah beli atau do atau purchase. Nah, kayak gitu. Nah, biasanya purchase ini didukung dengan download ruang guru sekarang. Bisa klik link di bio bawah ini, link di bio. Nah, itu lebih ke arah mengarahkan bagaimana sih cara beli itu purchase. Jadi di dalam satu gambar ini dia ada awareness, itu bimbel, ingat ruang guru. Ingat ruang guru itu adalah awareness. Kamu cari bimbel, ingat ruang guru itu adalah awareness. Itu bisa masuk ke knowledge. Ruang guru itu apa? Ruang guru itu ya di sini nggak ada ya ruang guru itu. Oh, ini bisa ruang guru itu bimbel di situ kan, bimbel di situ masuk ke apa namanya? Masuk ke knowledge-nya itu ya bisa tahu oh ruang guru tuh ternyata tempat bimbel. Bimbel tuh apa sih, nggak ada ini ruang, ternyata dia bimbingan belajar. Nah, likingnya dengan menampilkan orang-orang ini, liking, preference juga menampilkan orang-orang ini. Terus convictionnya bisa diambil mungkin kan, nah ini squad ruang guru bareng aku supaya belajar jadi luar biasa. Wah, saya kalau ambil ini berarti belajar saya luar biasa. Itu conviction, keyakinan. Akhirnya purchase-nya itu download ruang guru sekarang. Jadi di satu gambar ini dia mengambil step dari 1 sampai 6. Terus pesan akhir yang diambil dari gambar ini contohnya apa? Misalkan tadi
apa prestasi. Nah, prestasi terus juga nanti ada kesenangan, penyelamatan, pemenuhan diri dan yang lain-lain bisa. Oh ternyata misalkan dari bimbel ruang guru itu yang ditawarkan adalah outputnya atau experience-nya, pengalaman di sana nanti kita bisa jadi lebih berprestasi kayak gitu bisa. Nah, coba teman-teman pelajari lagi nanti dikerjakan. Nah, nanti ditampilkan juga ya kalau misalkan pakai gambar, gambarnya di-download, ditaruh Word, terus nanti ditulis kayak gitu ya. Terus kalau misalkan yang ditelaah itu video di YouTube, kalau bisa YouTube ya, kalau video YouTube atau iklan di mana tampilkan linknya. Jadi linknya apa ditampilkan kayak gitu di atas. Jadi nanti dituliskan namanya ya, namanya siapa. Jadi nanti gini, di Word itu paling atas nama, NIM atau NPM, nama NPM, terus udah nama NPM sama kelasnya apa. Nah setelah itu pertama produk yang akan direview apa, setelah produk direview apa di bawahnya tuliskan uh, stepnya tadi, hierarchy of effect-nya itu dari bla 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 ini masuknya ke bagian apa, terus nanti means end-nya ini, oh ini means end bla 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 nya ini masuknya ke sini kayak gitu. Kita masuk ke contoh kedua. Di sini ada Tokopedia, belanja Tokopedia saja. Oh berarti Tokopedia itu tempat belanja kan, dia awarenessnya kayak gitu. Wah ada Tokopedia ya, dia pakainya BTS yang relate dengan teman-teman. Mungkin dia yang disasar memang Tokopedia ini lebih ke arah teman-teman remaja yang suka dengan Korea. Ini kan orang fans Korea itu kan dibilang brutal ya, bukan, dia loyalnya itu wis squadnya itu wah gitulah, menyeramkan gitu ya. Kalau di Twitter di apa gitu memang dia satu gerombolan yang sangat kuat ya gitulah. Itu di Twitter dan di tempat lain. Nah makanya dia diambil BTS lah karena dia yang paling hits di sana. Nah di Tokopedia BTS ternyata dia berkolaborasi. Nah buka Tokopedia saja ini mungkin lebih kepada awareness, langsung likingnya itu pakai ini, terus juga ada langsung bisa beli purchase di Tokopedia. Nah ini juga hampir mirip dengan yang tadi, dia mungkin sampai awarenessnya mungkin nggak terlalu ada, likingnya juga pakai orang-orang ini, figurnya ini, terus juga apa namanya, convictionnya mungkin keyakinannya lebih ke Tokopedia saja, itu lebih ke Tokopedia saja, itu lebih ke preference ya, daripada Shopee misalkan. Itu kan Tokopedia saja itu preference. Terus kalau untuk convictionnya mungkin masih kurang di sini ya, itu tergantung teman-teman, nanti tergantung interpretasi teman-teman, jadi nggak ada yang salah di situ. Harusnya ada satu iklan lagi, itu Wardah. Oh ini kok Wardahnya hilang. Harusnya ada satu iklan lagi Wardah, yang kalau Wardah ini dia nanti saya tambahkan lagi kalau iklan Wardah. Nah kalau iklan Wardah itu kemarin yang saya download, saya masukkan, ternyata hilang gambarnya. Dia itu Wardah itu lebih hanya ke preference sampai ke likingnya saja. Kalau iklan Wardah dia jarang sampai ke membelinya saja, karena dia nanti otomatis ketika sudah tahu dia itu akan mencari sendiri. Mungkin seperti itu yang diincar oleh iklan Wardah. Nah setelah kita mengkonsep tadi di dua awal tadi, lalu bagaimana atau lalu melalui apa, gimana sih kita menyampaikan produk tadi, menyampaikan apa namanya, hierarchy of effect-nya tadi, menyampaikan means end-nya tadi, itu gimana sih menyampaikannya. Nah ada dua cara untuk menyampaikan ini. Jadi mencampaignkan tadi itu, nah, setelah kita mengkonsep tadi kan ya, terus kita menyampaikannya untuk apa, caranya itu bisa menggunakan in-house agency dan juga external agency. Jadi keuntungan ketika kita menggunakan dua cara ini itu disampaikan di slide ini. Jadi in-house agency itu apa? In-house agency itu misalkan di perusahaan jenengan, atau misalkan di Unikal. Misalkan di Unikal itu dia punya tim PMB sendiri. Jadi yang merancang iklannya itu juga tim PMB sendiri di dalam, atau misalkan di dalam produk, di dalam apa namanya, di dalam perusahaan itu ya ada divisi marketing sendiri, divisi periklanan sendiri, misalkan divisi promosi sendiri itu ada. Nah, jadi di Unikal itu ada tim PMB, di tim PMB ada bagian tim promosi ya gitu. Misalkan di situ kan saya kan ya, saya ikut ke sana. Nah, itu ada di sana. Itu in-house agency. Keuntungannya apa sih kalau in-house agency itu? Pertama, biaya lebih rendah karena dia menggunakan
SDM yang dibayar sendiri oleh perusahaan, jadi dia digaji sendiri. Terus juga pesan merek yang konsisten, karena apa? Dari kita langsung kepada, misalkan kita kan deket dengan CEO, kita deket dengan lingkungan kita kerjanya, jadi nanti akan lebih konsisten apa yang ingin disampaikan oleh pesan itu dari merek kita itu seperti apa, kayak gitu tuh lebih konsisten. Terus juga ada pemahaman yang lebih baik tentang produk dan misi yang ingin dicapai dari produk. Karena apa? Kita berada di dalam perusahaan itu. Jadi kita tahu seluk-beluknya. Dan produksi iklan lebih cepat karena kita di dalam apa namanya? Sistemnya. Jadi kita bisa mengontrol seberapa cepat itu diambil, tapi kita bisa mengontrol. Terus juga bekerja lebih dekat dengan CEO, yang akhirnya apa? Kita bisa lebih eh, ada kebutuhan-kebutuhan kita bisa langsung tanya. Dan juga tingkat turnover yang lebih rendah dari tim kreatifnya, karena tim kreatifnya dari kita sendiri. Nah, ini adalah keuntungannya dari in-house agency, dari agensi dalam yang ada di perusahaan kita sendiri. Nah, kalau kita pakai eksternal agensi-agensi luar yang dia itu memang perusahaan khusus agensi periklanan, dia apa sih? Dia itu bisa mengurangi biaya-biaya yang lain. Nah, kita bisa mengurangi biaya yang lain, kayak biaya riset, biaya apa, itu mereka bisa lebih expert. Nah, keahlian yang lebih besar, karena apa? Setiap hari mereka jumleknya di sana, dan orang-orang kita bisa lebih mengakses ke talenta yang terbaik mengenai apa namanya advertising ini, karena memang mereka master di bidang itu. Jadi kalau kita menggunakan external agency, nah orang itu master di bidang itu. Nah teman-teman, kalau misalkan ini yang saya ceritakan kemarin pernah ya, orang bekerja di agensi iklan ya, di Pekalongan saya kurang tahu ada apa enggak, tapi kalau di Jakarta itu banyak agensi besar-besar. Nah di sana dia itu ya orang-orangnya di dalamnya ya expert-expert di bidang tadi periklanan, di bidang riset, marketing, dan yang lain-lain. Dia pasti expert di sana. Dan juga keuntungannya menggunakan external agency adalah kita bisa mengcapture pandangan orang luar, perspektif dari luar. Jadi akhirnya apa? Yang disampaikan itu lebih relate kepada orang-orang, karena kita menggunakan sudut pandang dari orang luar. Kalau kita pakai sudut pandang dalam perusahaan sendiri, biasanya lebih bias. Karena apa ya? Kita merasa yang paling baik, kita merasa produk kita ini udah baik. Nah, tapi kalau kita menggunakan perspektif orang luar, ini biasanya kita bisa tahu di mana kekurangan kita dan di mana keunggulan kita, itu kita bisa lebih tahu karena itu menggunakan perspektif orang luar. Nah, makanya agensi iklan itu di dunia periklanan itu sangat-sangat keren. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan jasa agensi periklanan, kalau misalkan nanti saya punya jasa agensi periklanan, nah nanti bisa tuh kita menawarkan kepada orang nih loh portofolio saya. Nah, yang ditawarkan tuh apa nih? Jadi pelayanan yang diberikan oleh full service agency, kita bisa menawarkan ke orang. Pertama, saran tentang bagaimana mengembangkan pasar sasaran. Nah, kita bisa melakukan riset ini. Bisa nih kita bikin perusahaan, atau nanti setelah ini kita bikin perusahaan ya bisa. Nanti saya hire teman-teman, kalau yang teman-teman memang bagus di sana, nanti kita akan diskusi, kita akan membuat satu perusahaan sendiri yang bisa dijalankan oleh teman-teman atau yang lain. Nah, dari Unikal ini nanti kita bisa meng-hire orang untuk, pertama, kita bisa memberikan saran tentang bagaimana mengembangkan pasar sasaran. Yang kedua, layanan khusus untuk pasar bisnis. Jadi pasar bisnis itu biasanya dia berbeda dengan pasar consumer. Jadi yang disasar itu bukan langsung end user atau pengguna akhir, bukan, tapi business to business. Jadi saya menjual ke orang yang akan dijual lagi, atau saya menjual bahan baku dijual kepada orang yang akan memproduksi. Itu layanan khusus untuk pasar bisnis. Nah, full service agency juga bisa memberikan saran tentang bagaimana memproyeksikan citra dan tema perusahaan yang kuat, karena dia expert di sana kan ya. Oh, ini kamu biar citramu lebih bagus ini bla bla bla, seperti itu. Terus juga bantuan dalam memilih logo dan slogan perusahaan, karena expert di sana, dia juga bisa memberikan bantuan. Oh, ini logo yang bagus seperti ini nih. Jadi dia bisa mendesain logo, dia bisa mendesain slogan perusahaan, juga bisa memprepare iklan yang bagus itu seperti apa. Nah, yang terakhir ini bisa merencanakan dan membeli ruang dan waktu untuk media. Jadi yang biasanya dikerjakan oleh agensi, perusahaan-perusahaan agensi ini rata-rata ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dalam garis besarnya ini, ketika teman-teman punya expert di bidang 6 ini dan bisa meng-hire orang-orang di bidang 6 ini, bisa berdiskusi dan yang lain-lain, tawarkan. Nah, ini bisa menjadi jasa yang sangat menjanjikan. Karena apa? Tidak semua orang yang bisa memproduksi kain batik di Pekalongan misalkan,
dia bisa mempromosikan batiknya dengan bagus. Ketika teman-teman buka jasa agensi ini dan teman-teman bisa uh, membuat orang yakin dengan agensi Anda, kalau saya wes aku tak pasrah ngiklankin nggone si A misalkan, dan apa produk agensi gitu kan ya, itu nanti ekspormen dari A sampai Z periklanan nanti jenengan sekian, nanti per bulan kita bisa tahu nih penjualannya bla bla bla, misalkan online atau offline dan yang lain-lain. Ini adalah full service agensi. Jadi cara kita mengkampanyekannya dengan menggunakan full service agensi. Nah, nanti di pertemuan ke depan kita akan membahas tentang bagaimana desainnya. Nah, bagaimana mendesain advertisingnya, mulai dari konten isinya, copyrightnya atau visualnya seperti apa, dan juga nanti kita akan bahas tentang media channelnya. Nah, untuk materi kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat, semoga meresap masuk, dan jangan lupa ya, dikerjakan tugasnya tadi, nanti dikumpulkan, bisa bertanya melalui grup. Jadi penjelasannya saya sampaikan melalui video, tidak saya tuliskan. Nah, tapi nanti teman-teman mendengarkan di video ini, menyimak, nanti sekalian teman-teman tahu oh tugasnya itu seperti apa. Nah, gitu. Mungkin kalau yang teman-teman sudah paham, ketika ditanya temennya yang belum melihat video sampai akhir, ya dijelaskan nggak apa-apa. Tapi kalau penjelasan sendiri, mendengarkan video sendiri akan lebih baik. Gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.